Dan di dalam atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, ya kita bersyukur pada saat malam hari ini. Saya akan membacakan dari satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 22 ayat yang ke-29. Amsal 22 ayat yang ke-29 yang mengatakan dalam terjemahan baru, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, saudara, prinsip daripada orang atau umat Tuhan atau hamba Tuhan yang dimuliakan adalah selain kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, dia harus cakap. Cakap dimulai dari mau belajar. Yang pertama, biarlah kita mau belajar, saudara sekalian. Saya sebagai pemimpin pun belajar daripada karakter yang baik daripada teman-teman sepelayanan, ketangguhan mereka untuk menghadapi ekonomi yang sulit, ketabahan mereka untuk menghadapi hari-hari terus pulang pergi rumah sakit dan juga rumah tinggal. Saya belajar dari situ ketangguhan daripada orang-orang atau teman-teman kita yang menghadapi sulitnya mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Saya belajar daripada anak-anak kecil, dari ketulusan mereka untuk beribadah sekolah minggu dengan kepolosannya. Saya ingin menjadi seperti mereka yang tulus tanpa motivasi apa-apa, melakukan segala sesuatu jujur apa adanya. Saya belajar daripada anak-anak muda yang begitu pandai dalam pendidikan, yang begitu rajin, baik itu dalam pendidikan di sekolah, di kampus, yang mereka begitu memberikan waktunya untuk belajar. Saya ingin belajar sama seperti mereka. Saya juga ingin belajar bagaimana kepala-kepala rumah tangga yang sukses mengelola rumah tangganya, dan banyak hal yang saya ingin pelajari daripada media-media, dari teman-teman hamba Tuhan yang berkhotbah, menyampaikan renungan. Bahkan di media itu banyak pengetahuan yang saya serap. Dan kemudian saya ingin belajar daripada sosial masyarakat, daripada orang-orang yang begitu menjadi berkat bagi tetangganya dan sebagainya. Jadi sebelum kita cakap, kita harus belajar. Nah, orang yang akan menjadi parah hidupnya adalah ketika orang mulai berhenti untuk belajar. Belajar mengatasi sakit hati, belajar mengatasi iri hati, belajar mengatasi amarah, dengki, dan sebagainya. Dan kemudian seorang cakap adalah ulet. Kita harus belajar ulet, setia. Ketika siang yang terik, kita belajar untuk setia. Ketika hujan deras, belajar untuk setia. Ketika kita disanjung, kita lebih memaksimalkan pelayanan kita. Tetapi ketika kita mulai dihinakan, kita belajar memperbaiki motivasi kita. Orang akan sakit hati ketika motivasinya adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi belajar bagaimana motivasi tulus untuk Tuhan. Terserah apa kata orang, yang penting apa kata Tuhan. Niscaya dia akan menjadi orang yang tangguh. Tidak saja pada saat dia begitu dihargai oleh seorang pemimpin atau bahkan gembala. Tetapi ketika seorang gembala mulai mendidik, mulai mengajar secara mental, secara pengetahuan, maka dia mulai belajar setia, tekun, ulet untuk memberikan dirinya untuk diasah. Sehingga kecakapan itu berasal tidak cuma dua tadi, tetapi yang ketiga adalah ada kerajinan. Rajin itu adalah terus menerus. Kata orang Jawa, ajek. Ajek itu terus menerus. Seseorang begitu tangguh di dalam menghadapi kebangkrutan usaha yang mereka patah satu tumbuh 1000.
Mereka berusaha gagal, berusaha terus, gagal, berusaha terus. Tetapi kadang-kadang di dalam hal pekerjaan Tuhan tidak seperti itu. Sekali gagal langsung tinggalkan pelayanan atau seperti apa. Nah, kita belajar untuk menjadi cakap. Nah, saya percaya ketika orang itu cakap dalam pekerjaan Tuhan, cakap menangani apa yang dipercayakan. Kami sebagai pemimpin mempercayakan sesuatu, pasti dengan harapan dia bertanggung jawab. Saya ulangi, jadi para gembala dimanapun berada termasuk kami, kalau kami mempercayakan segala sesuatu, pasti yang kami tunggu itu adalah kesetiaan dan juga tanggung jawabnya. Betapa saudara ketika mempercayakan sesuatu kepada orang lain dan tidak dilakukan, itu sakit hati rasanya. Karena apa? Dia menciderai kepercayaan kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ketika hambanya yang sedang bicara ini menunjuk kepada teman-teman semuanya dalam bidang pelayanan atau tugas tertentu, jangan pernah engkau berkata, aduh nggak enak Pak Gembala sama yang lain, nanti nggak enak hati. Dengan alasan tersebut dan kemudian dia tidak melaksanakan tugas atau menyepelekan tugas, rasanya sakit hati bukan siapa-siapa, tetapi kamilah yang mulai mempercayakan, tetapi kepercayaan itu lebih diatur oleh situasi dan kondisi. Saya melihat tugas daripada kerajaan surga kadang-kadang tidak peduli kok. Pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, mereka memanggil orang-orang yang sedang bekerja. Dan saya melihat ketika orang melayani karena dia tidak ada kerjaan, rata-rata di mana-mana, saya sudah hampir 20-an tahun melayani, rata-rata tidak berhasil, rata-rata tidak setia, rata-rata selalu gampang sakit hati. Tetapi Tuhan itu adalah memanggil orang yang memang cakap dalam pekerjaannya. Dan ada satu gereja besar yang mereka itu selalu mempercayakan tugas pelayanan itu bukan kepada orang yang bisa waktu dan bisa lain sebagainya. Memang faktor yang penting. Tetapi saya melihat adalah penunjukan yang berhasil adalah menunjuk orang-orang yang memang sedang aktif, sedang produktif. Sehingga para gembala yang dipanggil sebagai gembala, mereka adalah memiliki pekerjaan, memiliki usaha, memiliki aktivitas. Ternyata mereka lebih berhasil dibanding orang-orang, aduh Pak, lagi di jembatan ya Pak, lagi nganggur ya. Oh iya, ya sudah deh, bantu saya untuk menjadi singer. Nah, rata-rata tidak akan berhasil yang seperti ini. Nah, makanya faktornya adalah yang produktif. Nah, makanya teman-teman anak-anak muda, kami menunjuk kalian untuk melayani dan kalian sedang sibuk, itu sebenarnya seharusnya ya, idealisnya itu tidak karena aduh Pak, ini karena saya sibuk, bukan itu. Karena saya melihat kalau saya menunjuk orang yang memang biasa ikut rapat, nanti ketika rapat gereja dia akan baik mutunya, sikap dalam rapat akan baik, menghormati kaidah-kaidah rapat dengan baik, menghargai orang yang sedang berbicara dalam rapat. Kalau orang tersebut memang sudah biasa rapat di kampus, rapat meeting dengan satu perusahaan, begitu di perusahaan dia maksud saya, itu akan menjadi bagus. Dan kemudian ketika kita mempercayakan sebuah tanggung jawab keuangan, kalau orang tersebut memang sudah terbiasa menabung dengan baik, dia sudah biasa mengelola keuangan dengan baik, itu cakap, itu baik begitu loh. Jadi artinya yang kita tunjukkan itu berarti kami mempunyai yang pertama, bahwa orang tersebut memiliki kelebihan itu sedang bergulat di situ. Makanya jangan sampai ada alasan, Pak, saya sedang banyak sibuknya di sini. Loh, waktu kalian sibuk itu otak terasah, kemudian visi kita terus melebur dengan kegiatan sehat, dan kemudian ketika masuk dalam pekerjaan Tuhan yang aktif dan membutuhkan pemikiran yang cerdas dan juga cepat, itu akan nyambung, saudara. Nah, itulah kira-kira. Makanya kecakapan itu harus dimulai dari sekarang, begitu ya. Dan kemudian orang-orang demikian akan didudukkan oleh Tuhan bukan di hadapan orang-orang yang hina, tetapi di hadapan para raja-raja. Di masyarakat kita akan dimuliakan, di gereja kita akan dimuliakan,
Di keluarga besar kita akan dimuliakan karena kita memang cakap. Orang minta nasihat, tidak peduli agama apapun, akan datang kepada kita. Kemudian keluarga besar kita akan mempercayakan kita. Dan seringnya kita ditunjuk oleh orang untuk membantu keluarga tersebut untuk nembung, dalam artian mau ngunduh mantu misalnya, atau bicara kepada orang yang terhormat, selalu diwakilkan kepada kita. Itu adalah sebuah kehormatan. Dan itu muncul tidak tiba-tiba, tetapi berdasarkan track record. Nah, disinilah kita akan mencapai track record itu. Apa yang kita lakukan dalam tahun ini? Apakah kita sebagai orang yang memang betul-betul patut dimuliakan atau tidak? Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan itu akan tidak mengingkari hukumnya, bahwa barang siapa tinggi hati akan direndahkan. Tetapi barang siapa rendah hati akan ditinggikan. Udah, itu saja. Jadi ketika kita menjadi tulos, rela untuk menjadi yang rendah dulu lah, artinya kita melayani dengan sungguh-sungguh dulu, pasti Tuhan akan muliakan. Tapi kalau orang ujuk-ujuk pengen mulia, ujuk-ujuk pengen menjadi seorang pembicara besar, ujuk-ujuk pengen menjadi seorang gembala yang besar, ujuk-ujuk pengen menjadi orang yang terkenal, ujuk-ujuk langsung pengen memiliki follower yang begitu banyak. Dengan motivasi seperti itu malah Tuhan jungkir balikan. Dan kalaupun pernah alamin itu, usianya kayak usia jagung. Dia cepat naik tetapi turun, terhempas dan tidak berbekas lagi. Saya melihat orang-orang yang tetap dimuliakan Tuhan adalah orang yang setia dari awal. Mereka membangun fondasi karakter yang luar biasa, sehingga membuat mereka itu sampai kepada dudukan yang tertinggi, dimuliakan di dalam keluarga, dimuliakan dalam keluarga besar, dimuliakan di tingkat wilayah, dimuliakan di dalam gereja Tuhan. Dan itu tidak ujuk-ujuk saja, tetapi dimulai daripada kesetiaan. Itu saudara sekalian saya bagikan malam hari ini, sedikit panjang mumpung ini memang sedang datang banyak dan waktunya baik. Saya sampaikan ini untuk kita sama-sama menjadikan pekerjaan Tuhan untuk menjadi beban bersama. Baik, kita masih ada waktu beberapa saat untuk nanti para pendoa sahabat akan berdoa. Dan juga ini sudah terdetek memang dari absensi malam hari ini. Tentunya satu akun ada beberapa teman pelayan atau anggota pelayan yang sudah ada di situ. Nanti teman-teman juga bisa menginformasikan kepada kami atau kami juga atau Bu Marta menanyakan yang tidak bisa hadir malam hari ini, tujuannya bukan apa-apa, tetapi kita pengen tahu komitmen, pengen tahu tanggung jawab, atau kita melihat keadaan, atau mungkin informasinya tidak tersampaikan oleh karena kuota habis atau sedang di perjalanan. Yang penting tim kita solid, kita tahu lah. Nah, kita satu tim, kalau ada satu orang yang tidak hadir dan kita tahu, oh iya dia sedang ada di rumah sakit, kita juga tentram-tentram kok. Tetapi ketika satu tim kemudian tidak hadir, tidak kasih tahu, tidak tahu alasannya, kita juga siapapun akan kecewa. Dan saya pikir saudara sekalian, kalau menjadi anggota, kita menjadi orang yang memang taat di dalam kelompok teamwork kita, nanti kita jadi pemimpin, kita juga akan dihormati orang. Tetapi kalau ketika kita menjadi anggota, kita sudah tidak hormat kepada pemimpin, tidak hormat kepada struktural, nanti akan terjadi bahwa pemimpin ini ketika memimpin tidak diorangin. Nah, makanya para pemimpin yang dianggap lalu saja, omong apa ya terserah aja lah lu. Nah, dalam artian demikian, mungkin orang-orang ini pada saat dia menjadi anggota memang meremehkan para pemimpin, sehingga karma itu terjadi ketika dia memimpin, dia tidak dihormati. Nah, makanya kapanpun kita kan sudah punya slogan bahwa kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Nah, jadi ekor saja kita sudah memiliki mental yang tidak baik, bagaimana menjadi kepala? Kacau lah dunia ini, saudara.
Jadi ya saya sampaikan puji Tuhan untuk malam hari ini. Ibu Marta